rumahnya Bapak Andi Santoso. Ini guru yang sempat dikabarkan beberapa waktu yang lalu mengajar di SDN Cipuraba 2, termasuk salah satu desa yang masuk ke pedalaman itu ya. Wilayah Jombang paling pelosok. Nah, ini berada di wilayah Jombang paling pelosok sisi barat. Itu sudah perbatasan Nganjuk, kemudian Lamongan gitu ya. Kemudian kalau ke barat juga sudah mendekati Bojonegoro gitu ya. Di sini kita akan sedikit berbincang-bincang bersama Mas Komiarso dan Pak Guru Andi sudah ada, dan juga kebetulan di sana alhamdulillah kita kedatangan Bapak Kepala Sekolah SD Cipuraba 2, Pak Prabdi Santoso. Loh, sama Santoso ya? Iya. Wah, masuk. Monggo, Mas. Oke, nah teman-teman, kembali lagi saat ini masih di Andika TV. Nah, sekarang saya bersama dengan Mas Andika Santoso dan Pak Prabdi Santoso. Nah, guru yang sempat viral di media sosial karena pengorbanannya atau cara beliau untuk mengajar di tempat yang pedalaman. Nah, ceritanya seperti apa, Mas Andi? Ini kok bisa tiba-tiba ngajar di tempat itu? Sebenarnya saya itu pas saya ngajar di sana itu masih SMA, Pak. Jadi saya itu SMA 1 Bluluk saya dulu. Menunggu ijazah belum keluar. Waktu itu di tahun 2006 itu memang akses medan jalannya memang luar biasa di daerah pedalaman itu, di Gedung Lendeng. Dan waktu itu saya masih di rumah dan ada orang pedalaman itu mau ke Sukorame, tapi ikut cuci tangan di rumah saya. Akhirnya cerita dengan bapak saya kalau di Gedung Dendeng itu tidak SD-nya itu gurunya kurang, tidak ada yang mau mengajar di tahun 2006 itu. Bahkan ada cuma satu, Pak Suwondo, yang ada di Gedung Dendeng itu. Ya, terus tetangga yang lain itu ditawari yang lulusan SMA tidak mau, Pak. Ya, kemungkinan karena memang gajinya itu kecil di waktu itu, di saat 2006 itu 50 atau 100 ribu, 50-an, 100 ribuan. Sekaligus medannya sangat berat. Jadi orang itu kan ditawani minder, Pak. Jadi seakan-akan jelas nggak mau di waktu itu tahun 2006. Memang medannya sangat berat. Terus akhirnya saya itu posisi itu saya terdengar ada info itu, saya masih tidur. Seakan-akan dalam batin saya itu ada yang mendorong, ada yang mengatakan saya itu harus ke tempat itu. Terus ibaratnya berjuang bagaimana SDN Cipuraba 2 yang ada di pedalaman ini nggak kalah dengan SDN yang di luar. Karena apa? Gurunya serba salah di situ, Pak. Medannya sangat berat di waktu 2006 itu. Rangkanya saja. Pak Prabdi itu sudah tugas di sana? Belum Pak Prabdi. Di saat itu Pak Triwidodo, di saat 2006 itu benar-benar orang umum itu kalau lihat di situ itu seakan-akan tidak mikir itu sekolah apa bukan. Pernah ada yang bilang itu di saat Gedung Dendeng itu melintas di SD Cipuraba itu katanya bukan sekolah, katanya kandang ayam. Karena memang bagaimana itu posisinya di tahun 2006 itu hanya istilahnya itu bangunan itu tidak ada pintunya, tidak ada jendelanya, bahkan lantainya tidak ada. Berarti tergolong sekolah baru. Ini baru dibangun, Mas. Dulu itu 2006 belum ada. Jadi anak-anak itu kalau masuk itu sikilnya kelepu. Lumpur. Iya, soalnya di situ kan tidak ada lantainya. Ya alhamdulillah sekarang sudah dibangun oleh pemerintah Jombang. Sudah berapa gelombang, Mas? Berapa gelombang? Lupa ya. Lupa saya. Lulusannya. Pak. Dia mulai 2006, Pak. Saya masuk itu. Pertama itu 2006. 2006 itu saya masih SMA, terus nunggu ijazah. Nunggu ijazah belum keluar. Nah, waktu itu saya sudah ngajar, Pak. Karena memang ada dorongan dari batin, dari hati nurani, disuruh berjuang di situ, saya akhirnya terjun langsung ke lapangan. Di waktu itu saya sudah masuk di SDN Cipuraba 2 dan banyak yang menawari di SDN terdekat. Ternyata saya juga nggak mau, Pak. Bukannya saya menolak rezeki, karena memang di sana di pedalaman itu lebih membutuhkan. Misalkan kesadaran kita, kalau kebutuhan kita siapa lagi gitu. Ya. Di saat 2006 memang berat. Terus pertanyaannya saya sampaikan, ini
Mas Andi ini kenapa kok semangat sekali untuk ngajar di tempat kayak pedalaman, terus tempatnya juga jalannya rusak. Nah, yang menjadi motivasi untuk menjadi orang semangat Sebenarnya ngajar. karena kesemangatan saya tinggi itu karena ada rasa kesadaran ikhlas, Pak. Lahir dan batin. Semua tidak ada rasa kesadaran, mungkin tidak akan betah. Bener, medan itu begitu berat. Di kaki itu jarak tempuhnya dari Sukramalaman ini kan 10 kilo antar 11 kilo. Terus PP itu 20 kilo. Itu selama 4 bulan saya pernah mengalami. Karena alasan saya belum istilahnya tegen sepeda, Pak. Medannya sangat berat, terus mengendarai sepeda belum seberapa lihai. Jadi saya jalan kaki itu sampai Nah, terus gini Mas Andi, okay. ini kan sudah tahu kondisinya seperti itu. Terus jalannya seperti itu. Ini mungkin dari ini kan masuk wilayah Jombang ya. Iya, masuk wilayah Jombang paling barat, paling pelosok. Mungkin ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Jombang untuk sekolah ini. Memang dari sekolah sudah ada perhatian, Mas, dan sekarang sudah dibangun, sudah layak tempatnya. Cuma kendala di situ baik warga setempat maupun kita semua, baik guru honorer maupun guru-guru yang mengajar di pedalaman, itu yang utama itu akses jalan yang sangat berat, baik ditempuh dari sisi timur Landaan Jipurapa ke Kedundeng itu 10 km medan berat, itu pun berat, apalagi ke yang ke Sukorame itu tambah berat. Cuma ini jalur satu-satunya saya lebih cepat meskipun itu berat. Berarti memang sudah ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Jombang ya, karena ini masuk wilayah Jombang. Nah, saya tanya Mas Andi, di tempat Mas Andi ngajar ini ada berapa orang guru sih? Sekitar berapa orang, Pak? 8 ya, kalau yang honorer 8 orang. 8 orang. Itu jumlah murid berapa? 34. 34. Jadi Itu kemarin kan pindah 2, Mas. Jadi sekarang ini di bulan ini PNS-nya cuma 1-2 dengan Bapak Kepala Sekolah. mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman dari media Keluar ada yang dari rata-rata dari Pelandaan sana, Mas. Pelandaan Jombang. Iya. Ya mungkinan dari Pelandaan Jombang ke Jipurapa itu memang dikatakan berat. Tapi ya masih medannya masih berat saya. Soalnya apa? Saya harus melintasi 11 km medan berlumpur dan 3 sungai tanpa jembatan di RT terakhir Kedundeng sebelum menuju SDN Jipurapa 2. Sebenarnya paling dekat nanti. Sebenarnya paling dekat tapi Tapi medannya paling paling berat. Ini kan saya tempuh istilah Jawanya teratas, Mas. Kalau jalannya kan lewat Kapu, lewat Poso, saya tambah jauh. Tambah jauh. Soalnya apa? Kedundeng dengan Kecamatan Pelandaan itu 27 kilo. Dari Jombang 55 kilo. Nah, kemarin ini kan saya dengar-dengar atau lihat dari media sosial, Mas Andi juga dapat apresiasi dari teman-teman Dari Pak Purnomo. dari Pak Purnomo, Polisi dari Babat, polisi polisi dari Polsek Babat, Polsek Babat. ya Polres Lamongan. Nah, mungkin dapat apresiasi apa, Mas? Dapat sepeda GL cuma pun modif trail. Jadi mungkin bisa untuk Ya, transportasi. sama dengan uang 3 juta. Tapi maaf, uang juta itu 3 juta itu meskipun Bapak Purnomo itu bilang itu dibuat beli baju dan sepatu, tapi enggak, Pak. Saya dikasih sepeda ada sudah cukup. Yang penting bisa digunakan, dan uang 3 juta itu tidak saya ambil, saya kembalikan, saya masukkan ke yayasan biar dipergunakan untuk adik-adik kita yang lebih membutuhkan. Memang saya itu mikir kadang enak itu jawane gak mikir saya aja, tapi harus saya mikir kepada orang lain. Istilahnya berbagi. Ya, ini tadi mana Mas Andika ini guru yang viral, di mana tempat beliau mengajar ini cukup jauh di pedalaman, dan medan yang harus dilalui itu cukup berat, seperti menyeberangi sungai, 3 sungai tanpa jembatan. bahkan 3 sungai tanpa jembatan. Bahkan pernah jalan kaki 20 kilo setiap hari selama 4 bulan. Pernah jalan kaki 20 kilo selama 4 bulan. Jadi berangkatnya jam berapa, Mas? Jam 5 pagi dari Kedung Kumpul Palombor Sukorame Lamongan. Oh, dari
gedung kumpul jam 5 pagi. jam 5 pagi. Bahkan sama saya masuk hutan itu masih gelap, Pak. Soalnya posisi hujan. Oh, berarti melewati hutan Mas ini? Iya, melewati hutan semua. Oh, gitu. Oke. Nah, mungkin itu kan Mas Andi yang viral karena dedikasinya sebagai seorang guru honorer. Nah, banyak orang yang berpikir atau guru honorer, padahal guru honorer itu jasanya luar biasa. Dia menerima gaji itu sedikit tapi pengorbanannya luar biasa seperti yang Mas Andi Santoso lakukan ini. Pengorbanan yang luar biasa. Nah, mungkin ini bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain, guru-guru honorer yang lain. Jangan memilih tempat-tempat yang Sekitar banyak yang mudah dan banyak duit, tapi mereka yang ada di pedalaman juga membutuhkan perhatian khusus untuk pendidikan. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Mas Andi ya. Tetap semangat dalam mengajar. Saya percaya pasti ada jalan keluar. Mungkin nanti ada dari pemerintah kabupaten untuk melihat kondisi dari keadaan yang ada di sekitar sekolah itu ya, Iya. Mas Andi ya. Oke, sekian dulu untuk wawancaranya dengan Mas Andi Santoso, guru viral yang ada di pedalaman. Terima kasih.